penghapus, rautan, dan tempat pensil. Tapi dibawa sebenarnya mungkin seperti buku belajar ya. Begitu juga kita harus bawa map, terus juga bawa pensil, terus juga bawa laptop, terus juga bawa note dan sebagainya. Tapi ada dirasa juga bahwa tidak semua pelajar itu juga betul, misalnya seperti yang paling banyak itu adalah buku. Jadi buku yang tidak boleh dilihat di pasaran itu adalah buku yang dengan kondisi sudah robek, halamannya terlepas, ataupun kurang tidak dimiliki sampul. Nah, jadi buku-buku itu jaga dengan betul penggunaannya seperti kemarin sobek ya. Tapi kalau jika asal sudah di buku dan harus diberi sampul yang betul ya, itu bisa dibeli karena kan hal buku itu wajib disampul ketika kamu menjualkan di pasar supaya gampang robek. Nah, tidak perlu buku komik, buku paket, majalah dan sebagainya ya. Nah, bagaimana cara memilih peralatan sekolah yang betul? Pertama, silakan kalian tulis lebih dahulu dengan menggunakan nota kecil ya. Pilih barang-barang kalian tulis cukup seperti beli pensil, pulpen, berapa jumlahnya dengan usah komposisinya. Tapi maksudnya beli jumlahnya berapa komposisi, tapi paling aman itu adalah pensil kayu, pensil mekanik, pulpen ya, tapi dengan pulpen boleh, tapi pulpennya tidak boleh dengan tintanya bisa mengotori tangan ya. Begitu juga dengan buku tulis karena buku tulis juga halamannya banyak, tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit ya, karena kalau terlalu sedikit jadi ke situ menulis ya dengan harganya yang cukup murah ya. Kalau jika terdapat barang-barang yang mobilisasi tugas sekolah, kalian bisa beli tambahan barang-barang lain seperti busur derajat, terus juga penggaris segitiga, tip X dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, untuk beli rautan ya, pastikan rautan itu tidak boleh rautan terbuat dari kaca ataupun dari sampah nikel supaya tidak gampang pecah. Beli rautan yang berhasilkan rautan yang tidak menusuk bagian permukaan pensil. Jadi rautan itu harus terbuat dari plastik dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua untuk juga penghapus rangka atau penghapus karet. Tidak boleh penghapus yang bisa bikin penghapus itu bisa dibagi jadi dua ya. Boleh dibagi jadi dua asalkan tidak merusak, tidak meninggalkan debu. Nah, kemudian yang kedua, ketika membeli peralatan tulis ya, pastikan pensil itu sudah cukup ya. Pilih pensil yang berujung tajam yang belum diraut ya, karena pensil yang belum diraut itu tuh bisa kemudian kebangunan ketika sampai di rumah. Kalau mau dapat terlalu bisa tertusuk jari ya. Tertusuk pensil kopi dengan pack, terus juga pulpennya itu tidak boleh kalau sudah pack ya, supaya tidak boleh lemas. Itu juga dengan penghapus itu juga harus bentuk box, kalau juga bentuk box dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketika beli buku tulis, pastikan buku itu tidak berdebu dan buku tulisnya juga diberi sampul. Kenapa? Karena buku yang plastik itu tuh bisa kalau tidak boleh cepat robek dibanding dengan tidak boleh dibeli plastik ya. Begitu juga dengan buku paket sebagainya ya. Pastikan. Dan kemudian yang ketiga, ketika membeli tas untuk sekolah atau kerja, pastikan tempat pensil disarankan itu tempat pensil magnet, dan juga resleting. Kalau resleting, pastikan resleting dan pokoknya harus banyak, tidak boleh sedikit. Karena kalau yang banyak itu kurang cukup untuk memasukkan lebih banyak pensil dan pulpen juga penghapus. Yaitu juga busur derajat, penggaris dan sebagainya, dan juga tip X. Kalau penggaris, nah kemudian untuk juga dengan tasnya. Tas juga disarankan untuk pastikan tas rempang dengan ukuran berat badan. Karena tas yang seorang berat itu bisa akibatkan seperti ya nyeri punggung, pundak, leher dan juga pinggang. Sesuai dengan ukuran berat badan anak kalian ya, tubuh mereka sampai SMA masing-masing. Begitu juga dengan tas kerja atau misalkan tas selempang. Karena tas selempang lebih berharga ketimbang tas ransel ya, ransel tidak boleh supaya tidak gampang menyakiti punggung ketika bawa berat banyak. Kemudian yang keempat, untuk membeli buku paket juga sama, harus dengan keadaan diberi plastik dan juga juga halamannya tidak mudah lepas ya. Seperti buku paket itu biasanya disarankan buku pengetahuan umum, terus juga buku kamus, baik itu buku RPUL, buku pintar dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ketika membeli peralatan khusus untuk university, misalnya buku panduan sekolah, misalnya dan juga pensil panduan sekolah juga sama dibeli itu. Lalu kalau untuk membeli pensil atau krayon, pastikan untuk yang khusus untuk beli krayon itu tidak boleh meninggalkan noda-noda ya ketika dibeli ya. Ada dua jenis, ada krayon biasa juga krayon pastel. Terus juga biasanya pensil warna yang disarankan itu pensil warna dengan warnanya tuh dengan jumlahnya banyak ya, supaya kemudian warnanya lebih menyenangkan. Dan juga beli cat minyak. Kalau peralatan beli cat minyak itu beli cat minyak tidak boleh sampai kotor. Jadi kondisi tutupnya harus rapat supaya tidak mengotori case-nya. Lalu yang kelima, untuk membeli untuk kerja, ketika membeli map atau file, pastikan map itu tidak boleh sampai mudah robek ya. Jadi
bebas dari kalian untuk membeli peralatan sekolah dan sebagainya dengan kondisi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.